Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasoni Ahmad dari Homebase Pagi A dengan NIM 251151026. Di sini saya akan mempresentasikan halogen dan unsur-unsurnya untuk memenuhi tugas kimia dasar. Dalam ilmu kimia, unsur-unsur dikelompokkan ke dalam tabel periodik berdasarkan kemiripan sifat dan konfigurasi elektronnya. Salah satu golongan penting adalah golongan 7A yang disebut unsur halogen. Istilah halogen berasal dari bahasa Yunani, halos yang berarti garam dan menes yang berarti pembentuk, karena unsur ini mudah membentuk garam ketika bereaksi dengan logam. Unsur halogen terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Kelima unsur tersebut memiliki 7 elektron pada kulit terluar, sehingga sangat reaktif dan mudah membentuk senyawa dengan unsur lain untuk mencapai kestabilan. Hal ini menjadikan halogen dikenal sebagai unsur non-logam yang sangat aktif. Lalu, sifat kimia dan fisika halogen menunjukkan pola tertentu. Pada fluorin, ke astatin, reaktivitasnya menurun dan wujudnya berubah dari gas menjadi padat. Fluorin dan klorin berbentuk gas, bromin cair, sedangkan iodin dan astatin padat pada suhu kamar. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur halogen banyak dimanfaatkan. Misalnya fluorin digunakan dalam pasta gigi, klorin untuk disinfeksi air, bromin pada bahan kimia industri, lalu iodin sebagai antiseptik dan astatin untuk penelitian medis. Namun, beberapa senyawa halogen juga dapat berbahaya dan mencemari lingkungan jika tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, penting untuk memahami struktur, sifat, dan kegunaan unsur halogen agar pemanfaatnya dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian halogen. Halogen adalah unsur kimia yang dapat menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Di tabel periodik, halogen adalah golongan 7A. Istilah halogen berasal dari bahasa Prancis dari abad ke-18 yang juga adaptasi dari bahasa Yunani. Halogen memiliki keelektronegatifan yang tertinggi yang secara otomatis membuatnya sebagai golongan paling tidak memiliki logam. Halogen juga memiliki warna yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Contohnya klorin yang berwarna hijau muda, bromin berwarna merah tua, lalu ada fluorin berwarna kuning muda, serta iodin yang padat berwarna hitam. Semua unsur halogen baunya menusuk dan memiliki sifat beracun. Konfigurasi elektron halogen adalah Ns2, Np3, Np5. Wujud halogen juga berbeda-beda tergantung temperaturnya. Fluorin dan klorin pada suhu kamar berupa gas, sedangkan bromin berupa cairan yang mudah menguap. Iodin di suhu kamar berupa zat padat yang mudah menyublim. Lalu iodin padat yang dipanaskan pada tekanan atmosfer jika tidak akan membuatnya meleleh, tapi menyublim. Lalu selanjutnya adalah sifat-sifat halogen. Sifat-sifat halogen terbagi menjadi dua, yaitu fisika dan kimia. Yang pertama yaitu sifat fisika. Beberapa sifat fisika halogen adalah: yang pertama, tingkat kerapatan fluorin dan astatin terus bertambah. Nilai kerapatan ini cukup drastis dari klorin ke bromin. Lalu, titik gidih dan titik leleh dalam unsur halogen semakin ke bawah akan semakin bertambah karena kekuatan gaya van der Waals. Hal ini menyebabkan molekul halogen makin sulit dilepas. Lalu, bersifat nonpolar, sehingga kelarutan halogen di dalam air dari atas ke bawah semakin berkurang. Sifat yang kedua adalah sifat kimia. Yang pertama yaitu bersifat oksidator kuat, terutama fluorin. Kecenderungan membentuk ion negatif. Beberapa halogen bereaksi dengan air membentuk asam halogenide
dan asam hipohalogen. Selanjutnya adalah jenis-jenis halogen. Yang pertama yaitu ada bromin. Bromin terdapat di senyawa logam bromide yang ada di air laut mati. Bentuknya berupa cairan berwarna agak kemerahan dan baunya sangat kuat. Bromin sering digunakan sebagai bahan bensin yang tidak melekat di silinder dan piston. Yang kedua itu ada klorin. Klorin banyak ditemukan pada garam anorganik NaCl yang ada di lautan. Klorin sering digunakan untuk bahan pemutih kertas, membunuh bakteri di air kolam renang, pestisida, dan disinfektan. Yang ketiga ada astatin. Berbeda dengan unsur halogen kebanyakan, astatin termasuk golongan yang langka di alam. Astatin bersifat radioaktif, mudah menguap, titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi. Yang keempat ada iodium. Iodium ditemukan di senyawa natrium iodat. Iodium sering digunakan sebagai bahan antiseptik di industri pengobatan. Selain itu, iodium juga sering digunakan sebagai bahan pewarna. Kekuatan media dispersi halogen jenis iodium cukup kuat di suhu kamar sehingga bisa menjadi padat. Yang terakhir ada fluorin. Fluorin bisa ditemukan di beberapa mineral yang ada di alam. Fluorin terdiri dari senyawa kriolit, fluorspar, dan fluoroalfatit yang berfungsi untuk membentuk senyawa CFC pada pendingin AC dan kulkas. Selain itu juga digunakan dalam pasta gigi untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa kegunaan unsur halogen di dalam berbagai bidang. Yang pertama ada dalam bidang kesehatan dan farmasi. Di bidang kesehatan dan farmasi, halogen bisa menjadi antiseptik dan disinfektan. Contohnya seperti iodin digunakan sebagai povidone iodin untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur pada luka. Lalu ada klorin, bisa digunakan untuk sterilisasi air minum dan air kolam. Lalu ada obat-obatan, contohnya fluorin digunakan dalam fluoroquinolone atau antibiotik kuat. Lalu ada alat kesehatan, senyawa klorin digunakan untuk sterilisasi. Lalu yang kedua ada pada bidang industri kimia. Dalam bidang industri kimia, biasanya digunakan dalam industri plastik. Klorin digunakan untuk PVC atau polyvinyl chloride. Terus fluor digunakan untuk membuat FTFE atau Teflon. Terus ada dalam industri pelarut atau bahan kimia, senyawa klorin CH2CI1, CHCI3 digunakan sebagai pelarut industri. Lalu ada HCl atau asam klorida digunakan dalam pembersih logam. Lalu ada dalam industri pupuk, banyak pestisida mengandung klorin, bromin, atau fluor untuk meningkatkan efektivitas pembunuh hama. Lalu ada pada bidang energi. Di bidang energi bisa menjadi baterai dan sel listrik, lithium fluorida, dan lithium bromida. Sering digunakan dalam baterai suhu tinggi. Nah, lalu pada bidang elektronika bisa menjadi bahan semikonduktor. Beberapa senyawa fluor dan klor digunakan sebagai dopan atau bahan esta dalam pembuatan chip. Lalu ada pendingin elektronik. Nah, senyawa fluor digunakan dalam refrigeran modern atau HFC. Lalu ada pada bidang lingkungan, pemurnian dan pengolahan air. Contohnya adalah klorin adalah agen utama untuk membunuh bakteri di air minum dan kolam. Lalu ada analisis lingkungan. Iodin digunakan dalam metode titrasi untuk mengukur kadar oksigen terlarut. Selanjutnya adalah bidang pertanian yang biasanya diaplikasikan dalam pupuk mikro dan pestisida. Lalu ada bidang pangan. Di bidang pangan,
Bisa diaplikasikan dalam garam beriodium dan sterilisasi makanan. Contohnya, klor dan turunannya digunakan untuk sterilisasi alat pengolahan makanan. Lalu yang kedelapan ada pada bidang militer dan keamanan. Biasanya digunakan gas dan zat kimia. Contohnya, klorin pernah digunakan sebagai gas beracun dalam Perang Dunia yang sekarang sudah dilarang. Lalu ada pada reaktor nuklir, iodin radioaktif atau I-131 digunakan untuk pelacakan radiasi dan monitoring reaktor. Yang terakhir atau yang kesembilan itu ada bidang penelitian dan pendidikan. Biasanya halogen digunakan untuk penelitian reaksi substitusi, adisi, dan oksidasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit unsur halogen dan nomor atomnya. Yang pertama itu ada fluorin dengan lambang F, nomor atomnya 9. Konfigurasi elektronnya 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p5, dan jumlah kulit elektron adalah 2. Yang kedua adalah klorin dengan lambang Ci, nomor atomnya 17. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5 dengan jumlah kulit elektron 3. Yang ketiga ada bromin dengan lambang Br, nomor atomnya ada 35. Dengan konfigurasi elektron Ar 3d10, 4s2, 4p5. Jumlah kulit elektronnya ada 4. Lalu ada iodin dengan lambang I dengan nomor atom 53. Konfigurasi elektronnya adalah Kr 4d10, 5s2, dan 5p5 dengan jumlah kulit elektron 5. Lalu ada astatin dengan lambang At dengan nomor atom 85. Konfigurasi elektronnya Xe 4f14, 5d10, 6s2, dan 6p5 dengan jumlah kulit elektron 6. Ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa dampak negatif dari unsur halogen. Yang pertama itu ada gas klorin memiliki racun yang dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Lalu ada senyawa fluorin berlebih dapat menyebabkan fluorosis pada gigi. Lalu ada senyawa bromin bersifat toksik terhadap hewan dan dapat mencemari lingkungan. Terus ada CFG yang mengandung klorin dan fluorin merusak lapisan ozon. Lalu ada paparan astatin memiliki sifat radioaktif yang berbahaya. Lalu upaya pencegahan dampak negatifnya adalah mengganti senyawa berbahaya seperti CFG dengan bahan ramah lingkungan seperti HCFC. Lalu mengontrol bahan kimia berbasis halogen dalam penggunaannya. Lalu melakukan edukasi penggunaan bahan kimia secara aman dan menegakkan regulasi limbah industri berbasis halogen. Di sini ada beberapa cara menggunakan halogen dengan benar. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri atau OPD seperti sarung tangan karet, masker, kacamata pelindung, gas laboratorium. Nah, PD bisa mencegah kontak langsung antara halogen dan kulit atau saluran pernapasan. Lalu gunakan di ruangan berventilasi baik. Halogen dalam bentuk gas, khususnya klorin, dan bromin harus digunakan di room hot, ruangan dengan sirkulasi udara baik, jauh dari sumber panas. Hal ini untuk menghindari penumpukan gas berbahaya. Lalu yang keempat, jangan mencampur halogen sembarangan, terutama pemutih plus amonia, karena bisa menghasilkan gas kloramin atau klorin beracun. Nah, yang kelima, simpan di tempat aman. Wadahnya harus tertutup rapat, disimpan di tempat sejuk, jauh dari bahan mudah terbakar. Nah, senyawa halogen, khususnya fluorin dan bromin, harus memiliki wadah tahan korosi. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa memenuhi tugas dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.